Baik, selamat berjumpa kembali di video bagian ketiga tentang pembahasan algoritma kriptografi RSA. Jika kita sebelumnya telah mempelajari tentang bagaimana melakukan pemecahan pangkat agar tidak terjadi overflow pada pemangkatan RSA, dan juga mempelajari tentang bagaimana algoritma RSA bekerja, dan juga proses pembangkitan pasangan kunci RSA, maka di video ini kita akan langsung ke implementasinya atau contoh perhitungannya. Baik, kita ambil contoh. Misalkan ada dua buah bilangan prima, di sini kita ambil contoh 11 dan 17. Kemudian kita hitung N. N di sini adalah 11 kali 7 diperoleh, 11 kali 17 diperoleh dari P kali Q. Sehingga hasilnya adalah 187. Kemudian kita hitung tauan N-nya. Tau N di sini kita peroleh dari P kurangi 1 dikali Q kurangi 1. 11 kurangi 1, 10. Q-nya adalah 17 kurangi 1, 16. Maka kita peroleh hasilnya 10 kali 16 adalah 160 untuk tau N. Lalu kita pilih nilai E yang relatif prima terhadap 160. Contoh di sini kita memilih nilai 7. 7 koprima dengan 160. Ya, tentunya karena memang di sini 7 adalah hanya memiliki faktor 1 dan 7, sementara 160 tidak memiliki faktor selain 1 yang sama dengan nilai 7, maka kita bisa langsung ambil nilai 7 sebagai bilangan yang relatif prima terhadap 160. Ya, mungkin ada beberapa bilangan yang lain yang bisa diambil sebagai alternatif terhadap nilai 7. Perlu dicatat, nilai 7 ini tidak baku. Ya, ada beberapa nilai yang bisa dipilih, meskipun tidak semua nilai. Misalkan contoh 10 tentunya tidak bisa karena memiliki kelipatan terhadap 160. Kemudian hitung nilai D sehingga D kali E ekuivalen dengan 1 ketika dimodulus 160. Atau D kali E dimodulus dengan 160 atau tauan ya, sama dengan 1. Ya, bentuknya sama seperti ini. Cara menghitungnya adalah nilai D ini harus bulat ketika kita menggunakan persamaan berikut, yaitu 1 ditambah K kali 160. Di sini adalah tau N-nya, di sini adalah E. Nah, maka kita dapat 1 ditambah 1 kali 160 dibagi 7. Sama dengan 161 per 7. Sama dengan 23. Nah, karena bilangan yang kita peroleh langsung bulat, maka kita langsung ambil nilai D. Bagaimana jika anggaplah contoh di sini nilainya tidak 160. Ya, misalkan di sini ketemunya 23,7. Misal. Nah, maka nilai K harus kita naikkan. K-nya harus kita naikkan ke 2. Sehingga di sini nilainya akan kita ganti menjadi 2. Terus seperti itu sampai ketemu hasilnya bulat. Nah, karena contoh di sini kita buat supaya mudah, maka hanya dengan 1 kali proses dengan K-nya 1, hasilnya langsung ketemu bulat. Artinya bulat tidak boleh ada pecahan ya. Jadi misalkan ketemunya 13, 10, 50, ada pecahan, maka nilai K harus kita naikkan. Sehingga nanti akan kita hitung lagi, D sama dengan 1 plus K di sini naik 2. Kali 160 per 7. Nggak ketemu bulat lagi, naik lagi. K-nya ganti 3. Dan seterusnya. Nah, untuk contoh kita ambil yang gampang, langsung ketemu 1 kali iterasi. Sehingga kita peroleh nilai-nilainya adalah berikut. Nilai E yaitu 7, nilai D 23, kemudian nilai N-nya adalah 187. Nah, nilai-nilai inilah yang penting dalam proses algoritma RSA ketika diaplikasikan. Nah, tadi syaratnya algoritma public key adalah
kunci D ini tidak bisa ditemukan hanya dengan modal 7 dan 187. Nah, silakan Anda coba dengan cara apapun, tidak akan bisa menemukan relasi antara dua bilangan ini. Nah, ketika nanti aplikasinya dengan nilai yang besar. Tetapi ketika aplikasinya dengan nilai yang kecil, tentunya akan lebih mudah dipecahkan. Karena kita tinggal mencoba nilai D antara 1 sampai 186 misalkan. Oke. Nah, nilai-nilai ini sudah kita peroleh ya. Jadi nilai E, D, dan N ini dihasilkan dari nilai P dan Q yang dia adalah sifatnya rahasia. Artinya hanya disimpan di perangkat yang layak. Entah di server pemilik layanan kriptografi RSA atau penyedia layanan komunikasi, ataupun di perangkat kita, jika kita mengimplementasikannya secara end-to-end. Oke, kita langsung ke contoh, misalkan ada sebuah plaintext yang bernilai 88. Nah, ini bukan huruf P bernilai 88, tetapi sebuah plaintext dengan nilai 88. Ya, jadi ini bukan kode ASCII dari P adalah 88. Kemudian karena di sini pangkatnya 7, maka kita memerlukan bilangan misalkan cari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4. Ini contoh yang kita lakukan di sini. Saya memilih pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4. Pangkat 1 langsung kita selesaikan 88. Pangkat 2 adalah 88 kali 88 mod 187 ketemu 77. Kemudian pangkat 4 tinggal kita kalikan ini 77 kali 77 modulus 187 ketemu 132. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, karena pangkat 7 bisa kita pecahkan seperti ini. 88 pangkat 4 plus 2 plus 1. Maka sama dengan 88 pangkat 4 kali 88 pangkat 2 kali 88 pangkat 1 mod 187. Nah, kita selesaikan dulu setiap pangkatnya ini. Ini kita selesaikan, hasilnya adalah 132. Lalu 88 mod 2 mod 187, hasilnya adalah 77. Terakhir 88 mod 187, hasilnya adalah 88. Nah, misalkan Anda tidak menggunakan kalkulator pun, kita bisa menemukan dengan waktu yang cukup singkat. Nah, kuncinya di sini. Ketika ada perkalian dengan 3 nilai seperti ini, jangan kita langsung kalikan 3 karena nanti angkanya akan terlampau besar. Kita selesaikan dulu misalkan 132 dan 77 seperti ini. Nah, setelah selesai, baru kita kalikan dengan 88 yang ini. Nah, hasilnya adalah 32 kali 132 kali 77 modulus 187, hasilnya adalah 66. Baru kita kalikan dengan 88. Nah, ketemu hasilnya adalah 11. Sehingga plaintext yang nilainya 88 ketika di-encrypt akan menjadi 11. Nah, sampai di sini Anda bisa coba dulu, aplikasikan, ya, coba dihitung, pastikan hasilnya sesuai. Anda boleh coba dengan angka yang lain, bahkan Anda sangat disarankan menggunakan nilai E yang lain. Sehingga nanti ketemu nilai D yang lain juga, itu akan memperkaya pemahaman Anda tentang algoritma RSA. Nah, jika sudah selesai, kita langsung ke proses dekripsi. Ketika tadi nilai enkripsi adalah P, P-nya adalah 88 pangkat 7 ketemu 11. Kemudian untuk dekrypt kita menggunakan kunci D yaitu pangkat 23. Nah, kita bisa buat dulu tabel seperti ini. Nah, sampai pangkat 16. Langkahnya sama. Oke, kita langsung selesaikan. Karena dipecahkan menjadi 4, misalkan 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1, maka kita peroleh nilai ini. 11 pangkat 16, 11 pangkat 4, 11 pangkat 2, 11 pangkat 1. Misalkan, apakah kita boleh, misalkan di sini supaya cepat, nih contoh, saya selesaikan dulu di sini 11 pangkat 3. Boleh nggak masalah. Ini hanya contoh yang lumrah dipakai dengan 2 pangkat N. Atau misalkan di sini saya akan tambahkan dengan pangkat 6 misal. Nah, itu pun boleh.
Nah, setelah ketemu, maka akan ada 4 bilangan. 11 pangkat 6 mod 13 hasilnya 154. Di sini 11 pangkat 4, maaf 6. Kemudian 11 pangkat 2 dan 11 pangkat 1. Sama seperti tadi, selesaikan ini per 2 perkalian. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini 121 kali 11, hasilnya adalah 22. Ketemu nilainya kembali ke plain text, yaitu 88. Ya. Awalnya adalah 88, kemudian setelah didekrip kembali ke 88. Nah, apakah hasil ini sudah bisa kita konfirmasi? Apakah hasilnya tepat? Nah, bisa kita misalkan menggunakan aplikasi yang sederhana saja, kalkulator. Misalkan 88 kita pangkatkan tadi, encrypt dengan 7, hasilnya sekian, 40 miliar, mungkin ya, 40 miliar, atau 40 triliun. Nah, kemudian kita modulus dengan 187, hasilnya adalah 11, tepat ya, hasilnya di sini adalah 11. Kemudian setelah kita decrypt, maka ini tinggal kita pangkatkan. Kita pangkatkan dengan 23. Hasilnya adalah, nah, angkanya sangat-sangat besar. Kemudian kita modulus dengan 187 juga. Ya, ketemu 88. Kembali ke nilai aslinya. Nah, dengan model seperti ini, kita bisa menghitung pangkat hingga ratusan ribu triliun tanpa menggunakan kalkulator. Dan juga mempermudah ketika kita aplikasikan ke tools pemrograman, karena tidak akan terjadi overflow seperti yang ada di contoh pada video yang sebelumnya. Nah, Anda bisa coba latihan dengan memilih nilai E yang berbeda atau menentukan pasangan kunci P dan Q dari awal dengan nilai yang berbeda. Nah, ada contoh latihan Anda bisa coba bagaimana ketika bilangan primanya P sama dengan 3 dan Q sama dengan 11. Kemudian ditentukan kunci publiknya 7, kunci private-nya adalah 3. Nah, apakah pasangan ini sesuai dengan syaratnya? Memungkinkan tidak? Bisa ditemukan tidak? Kemudian jika iya, maka lanjutkan dengan proses enkripsi. Nah, kita sudah memahami tentang konsep dasar dari algoritma RSA. Nah, seberapa kuat algoritma RSA? Ternyata dari catatan sampai ke tahun 2009, faktorisasi RSA dengan nilai 764 bit, nah, atau 232 digit desimal, itu bisa selesai atau terpecahkan di tahun 2009. Nah, perhatikan nilai bit yang cukup kecil. Bagaimana jika menggunakan bit yang jauh lebih besar? Tentunya perlu waktu yang sangat-sangat lama. Ya, dengan semakin berkembangnya perangkat komputer, tentunya semakin besar pula kemampuannya untuk melakukan pemangkatan dengan nilai yang besar. Karenanya, jumlah bit akan selalu ditingkatkan seiring dengan kebutuhan dari data yang ada saat ini. Nah, ini ada beberapa persyaratan RSA, nilainya antara P dan Q harus mempunyai rentang sekian, cukup besar, kemudian harus memuat faktor prima yang cukup besar juga, kemudian FPP dari P kurangi Q dan Q-1 dia harus cukup kecil. Nah, kemudian nilai E jika dia kurang dari N dan T kurang dari N pangkat seperempat atau 1 per N pangkat 4, maka dia akan dapat dengan mudah dipecahkan. Sehingga beberapa yang perlu disyaratkan adalah berikut. Nah, Anda bisa pahami ini, pelajari, dan implementasikan jika tertarik dengan algoritma RSA. Nah, sekian untuk penjelasan algoritma kriptografi RSA. Terima kasih.